Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga kita sebut para pejalan ruhani atau para pejalan sufi, ya, seorang sufi gitu, orang-orang sufi. Nah, baik, kemarin kita sudah membahas kajian Al-Hikam, ya, yang kajian ke-45 dan juga 46, yaitu tentang persahabatan dan orang yang pantas dijadikan sahabat. Dan kita akan lanjutkan lagi, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang baru bergabung di sini. Dan jika seorang subscriber ini misalkan seorang salikin atau murodin, alhamdulillah, jadi tinggal meneruskan atau mematangkan sebagai jadwal tambahan selain kita belajar di majelis taklim, karena memang mengingat belajar di majelis taklim itu kan ibaratnya seminggu 2 kali atau sekali, ya. Tapi kalau di YouTube ini kita bisa belajar kapan saja gitu, bisa pagi, sore, siang, malam, kapan sempatnya gitu. Artinya bisa setiap hari atau setiap saat dipelajari gitu. Dan kalau misalkan para subscriber barunya ini bukan seorang salikin atau belum tergabung di majelis-majelis thoriqoh gitu, saran saya carilah guru atau seorang guru yang mursyid, yang bisa membimbing kita, membimbing ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena belajar syariat saja tidak cukup, jadi kurang sempurna. Jadi yang bagus itu syariatnya dipelajari, hakikatnya pun dipelajari, sehingga lahir dan batin sempurna. Artinya sempurna itu dohir dan batin belajar ilmunya gitu, ya, bukan sempurna yang gimana-gimana gitu. Tapi kalau memang sudah kita pelajari dan sudah istiqomah, ya memang keimanan yang sempurna itu ada derajatnya, keimanan insan kamil mukamil, maka raihlah itu semua gitu. Namun tetap bertujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tujuan kita gitu, ya. Baik, kita di sini kita lanjutkan lagi pengajian Al-Hikam, kitab Al-Hikam kajian ke-47 dan 48, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-47. Zuhud adalah faktor terbesar dalam menumbuhkan amal. Saya ulangi, zuhud adalah faktor terbesar dalam menumbuhkan amal. Amal sedikit dari hati yang zahid tidak bisa dikatakan sedikit. Amal yang banyak dari hati yang tamak
tidak bisa dikatakan banyak. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, yaitu seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan bahwa seorang zahid adalah orang yang tidak bergantung pada dunia. Amalnya walaupun secara kasat mata tampak sedikit, secara maknawi amatlah banyak karena terbebas dari cacat dan kekurangan yang membuat amal itu tidak diterima. Seperti berniat riya, pura-pura di hadapan manusia, mengharap keuntungan duniawi, atau tanpa kehadiran hati di hadapan Tuhan. Di sini mengharap keuntungan duniawi itu bukan berarti kita malas bekerja dan tidak mau bekerja karena ingin menjadi zuhud, tidak ya. Artinya kemelekatannya yang kita lepaskan gitu. Namun tetap sebagai manusia biasa ya, kita dikasih akal sehat, dikasih kecerdasan, dikasih tubuh yang kuat tentu untuk berusaha gitu. Tapi kemelekatannya yang kita lepaskan, sehingga Allah itu tidak terhijab oleh sesuatu apapun yang ada di hati kita. Jadi kita lepaskan, biarkan Allah yang ada, yang hadir. Yang lainnya itu cukup ibaratnya nempel di pikiran saja gitu. Walaupun begitu, pikiran juga tetap bagi yang sudah bisa mencapai, tetap pikiran pun tetap fokus ke Allah gitu. Artinya nggak terlalu ngoyo banget dipikirinnya gitu, tapi lakukan gitu, lakukan pergerakan gitu ya. Jangan salah memahami ya, karena banyak selama ini yang salah paham tentang orang sufi gitu, dan terutama saya banyak mendengar itu kan dari orang-orang non salikin ya, mohon maaf gitu, non salikin gitu. Kadang-kadang mau jadi ahli tasawuf tuh, atau mau belajar tasawuf itu, mereka udah minder duluan, atau misalkan takut duluan katanya, atau kadang-kadang gimana ya ngomongnya itu, misalkan aduh nggak mau, takut nggak kuat, masih mikirin duniawi, kadang-kadang begitu. Padahal ibaratnya orang sufi juga banyak yang kaya raya gitu, banyak yang banyak usahanya, jadi pengusaha, jadi ini, jadi itu, banyak, tapi hatinya itu zuhud gitu. Artinya zuhud, artinya tidak cinta duniawi gitu. Artinya waktunya bekerja, berusaha, tapi duniawi itu tidak masuk ke dalam hatinya gitu. Sehingga ketika mereka mengerjakan amalan ibadah, mereka kerjakan pula dengan sempurna. Walaupun kelihatannya misalkan sholat duha cuman 2, 4 atau 6 gitu ya, tidak sampai 12 rakaat, begitupun juga sholat tahajud gitu. Tapi ibaratnya itu nilainya itu dalam pandangan Allah itu, karena hatinya zuhud, itu bisa bernilai besar gitu. Beda halnya dengan orang yang misalkan sholat tahajudnya sampai 12 rakaat gitu atau lebih, tapi hatinya itu masih bergelimang cinta duniawi gitu. Tentu akan beda nilainya dalam pandangan Allah gitu. Jadi kemelekatannya yang kita lepaskan ya. Jadi bukan berarti kita tidak bekerja sama sekali, tidak, itu salah besar. Namanya manusia tetap harus berusaha, bekerja, bisnis atau apapun untuk mendapatkan ibaratnya kenikmatan duniawi yang sudah Allah fasilitasi gitu ya. Sementara itu, amal yang bersumber dari hati yang tamak terhadap dunia, walaupun secara kasat mata amal itu terlihat banyak, secara maknawi amal itu dianggap sedikit karena tidak terbebas dari hal-hal yang mengotori dan mengurangi nilainya. Nah, udah disebutkan tadi ya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, 2 rakaat sholat sunnah dari seorang zahid yang alim lebih baik daripada para abid dan mujtahid sepanjang hidup mereka. Nah, jadi di sini bisa ibaratnya seorang zahid atau orang yang hatinya zuhud gitu kan, yang bisa melepaskan atau menanggalkan nafsu duniawi di dalam hatinya, walaupun sholatnya itu hanya 2 rakaat gitu. Terus misalkan seorang ahli abid atau mujtahid juga 2 rakaat, tentu hati yang zuhud itulah yang nilainya besar dalam pandangan Allah gitu. Tapi bukan berarti saya sudah bisa melepaskan
kemelekatan duniawi atau cinta duniawi di dalam hati sudah bisa melepaskan. Jadi nggak usah sholat lah, cukup sholat 5 waktu saja. Nah itu juga salah, hati-hati ya. Jadi orang yang zuhud itu justru semakin dia bisa menanggalkan hawa nafsu duniawi di dalam hatinya, semakin enteng melaksanakan ibadah. Karena yang menggelayut di dalam hati, yang membuat hatinya lelah, berat itu nggak ada. Jadi entengnya itu justru dibawa ke ibadah gitu ya. Jangan sampai terkecoh oleh godaan setan yang kita itu mau meningkat gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kajian Al-Hikam ke-48. Sebaik-baik amal adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baik ahwal atau keadaan batin. Dan sebaik-baik ahwal adalah ahwal yang dihasilkan dari kemapaman makom-makom yang diraih. Nah, kemarin sudah saya singgung ya, sudah saya jelaskan sedikit gitu. Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan, amal terbaik adalah amal yang terbebas dari faktor-faktor yang membuat sebuah amal tidak diterima, seperti riya dan mengharap keuntungan duniawi. Amal yang lebih baik lagi adalah amal yang dikerjakan dengan hati yang senantiasa hadir di hadapan Allah dan tidak peduli dengan bisikan-bisikan setan. Jadi di sini yang mengharap keuntungan duniawi itu ya seperti kita sholat sunnah duha misalkan atau wirid, tapi sholat sunnah duhanya itu tidak lillahi ta'ala tapi menginginkan rizki, maka luruskan niat kita sholat sunnah duha walaupun itu memang untuk ibaratnya memang untuk meminta rizki, tapi hatinya itu yang kita benahi. Jadi kita sholat duha tetap lillahi ta'ala, namun setelah selesai sholat duha ya kita berdoa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan hanya kepada Allah, itu lebih baik, namun niatnya saja yang diluruskan gitu loh. Jadi jangan misalkan mau sholat duha mau minta rezeki, itu nggak perlu disebutkan Allah tuh akan memberikan gitu. Dan sholat duha itu sebenarnya bukan kepada rizki yang banyak ataupun rizki yang lapang ya, tetapi lebih kepada keberkahannya. Jadi kita sholat duha misalkan biasa dapat gaji misalkan sebulannya UMR, dengan kita tidak sholat duha gaji tetap UMR misalkan, tentu keberkahannya beda kalau kita dibarengi dengan sholat duha. Itu maksudnya ya, karena rezeki itu sudah Allah atur, sudah Allah takar gitu. Walaupun misalkan sholat duha berapapun, kalau memang lagi nggak ada ya nggak ada gitu, lagi ada ya ada gitu. Namun sholat duha itu ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah telah diberikan nikmat-nikmat rizki atau nikmat apapun selama hidup kita gitu ya. Dan kita luruskan niat sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi ya, begitupun juga dengan wirid ya. Begitupun juga dengan wirid gitu. Wirid walaupun misalkan Asmaul Husna itu banyak dan fungsinya serta manfaatnya itu berbeda-beda untuk energi kita, namun tetap niatkan lillahi ta'ala gitu. Masalah nanti dengan wirid itu misalkan kita menjadi lebih bersyukur, bisa menjadi lebih lapang, ditambahkan rezeki, atau misalkan dinaikkan jabatan, dinaikin gaji ataupun apapun gitu ya, tetap niatnya itu lillahi ta'ala. Masalah nanti manfaatnya biar itu Allah yang mengatur gitu. Jadi jangan wirid misalkan biar di tambahkan rezeki atau biar jadi kaya gitu, ya Allah ya goni misalkan biar kaya gitu. Ya wirid aja gitu kan, biaratnya lillahi ta'ala. Masalah nanti kaya atau tidaknya atau kayanya seberapa gitu kan, ya itu kan Allah yang menentukan. Yang penting kita ibadah dengan usaha ibaratnya itu ya seimbang gitu. Kalau bisa diperbanyak ibadahnya gitu, sehingga rezeki itu dunia itu mengikuti kita, bukan kita yang mengejar dunia gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ahwal atau keadaan batin terbaik ya, atau ahwal keadaan batin yang terbaik itu adalah ahwal yang tergambar dalam bentuk sikap zuhud terhadap dunia dan ikhlas kepada Allah.
Misalnya, dengan meniatkan amal untuk ubudiyah kepadanya semata, bukan untuk mencari pahala. Ahwal ini didapat dari kemapaman makom-makom yang diturunkan ke dalam hati yang bentuknya berupa makrifat ilahiyah, yang menyebabkan seseorang mengabaikan segala keinginan, baik itu keinginan masuk surga maupun keinginan selamat dari neraka. Jika seorang murid berhasil meraih itu, ia akan merasa melihat Tuhannya dengan hatinya. Dengan begitu, dalam amalnya ia tidak berharap kepada selain Allah. Buahnya, amalnya akan terbebas dari segala faktor yang membuat amal tidak diterima. Hikmah ini merupakan dalil dan penegas hikmah sebelumnya. Nah, baik, saya akan tambahkan bagi yang belum mengerti tentang zuhud. Zuhud itu adalah ibadah batin yang artinya menanggalkan atau melepaskan nafsu duniawi atau cinta duniawi di dalam hatinya. Itu artinya ya. Jadi kita zuhud itu kita tetap berusaha tapi hati zuhud. Artinya zuhud itu tidak hubu dunia lagi, melainkan dunia itu ya sekedarnya saja gitu. Walaupun sekedarnya saja, waktunya lapang ya lapang, waktunya sempit ya sempit, waktunya kaya ya kaya, waktunya cukup ya cukup, waktunya miskin ya salah sendiri. Kenapa kita bisa sampai kekurangan gitu? Mungkin ada yang perlu diperbaiki dari diri kita, seperti menurunkan gaya hidup gitu kan, terus misalkan mengurangi utang piutang atau membenahi keuangan kita di manajemen gitu kan, di manage gitu keuangannya gitu, karena Allah itu sesungguhnya hanya memberikan kecukupan dan kelapangan atau kekayaan, tidak memberikan kemiskinan. Jadi kalau misalkan kita masih sampai miskin atau kurang, berarti ada yang perlu dibenahi, sehingga dengan hati yang zuhud ini tetap waktunya lapang, waktunya kaya ya kaya gitu. Namun kalau kita mampu berzuhud di dalam hati kita ya, ibadah batin zuhud, yaitulah kekayaan yang sebenarnya. Karena dengan zuhud itu hati kita pun akan menjadi lapang. Karena tidak ada yang menggelayuti atau yang menggondeli di hati kita itu yang membuat kita berat, lelah, capek karena memikirkan duniawi gitu. Tapi tetap berusaha dan bekerja atau berbisnis atau apapun lah, namanya kita manusia hidup ya. Jadi jangan salah memahami karena zuhud tidak mau bekerja atau malas bekerja, itu salah besar. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena sifat-sifat terpuji biasanya tidak tumbuh kecuali dari banyak zikir. Ibnu Athaillah menyampaikan demikian. Jadi nanti kita lanjutkan lagi, ini sudah 18 menit ya. Saya tambahkan lagi ya, karena sifat-sifat terpuji biasanya tidak tumbuh kecuali dari banyaknya zikir. Nah, jadi selain zuhud, tetap untuk menutrisi hati kita itu tetap namanya riyadoh dan zikir itu udah satu paket ya. Jadi tetap kita zikir nafas, setiap hembusan nafas kita gitu, Allah 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 Allah, dan juga zikir kolbi Allah Allah Allah, yang mana yang cocok untuk kita, energinya yang mana yang mudah masuk, silahkan sesuaikan dengan kadar kejernihan batin kita. Kadang-kadang memang ada pernah saya menterapi seseorang gitu ya. Jadi dia itu memang punya bawaan nafasnya itu kurang normal lah gitu, sehingga kalau zikir nafas itu dia malah kram perutnya gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi begitu diajarkan zikir kolbi, malah zikir kolbi itu lebih masuk untuk dirinya gitu. Jadi silakan sesuaikan saja, karena memang zikir nafas dan zikir kolbi itu kan ibaratnya kalau adik kakak sedek gitu loh, tingkatannya berdekatan gitu kan. Jadi ibaratnya kalau memang cocoknya zikir kolbi ya zikir kolbi, kalau cocoknya zikir nafas ya zikir nafas, namun tetap hati kita fokus kepada Allah gitu. Namun lebih bagus lagi disinkronisasi antara nafas dengan kolbi itu bareng, sehingga bisa nembus ke tingkatan zikir yang berikutnya. Zikirnya apa? Mohon maaf saya rahasiakan, tapi silahkan tanyakan kepada mursyid-mursyid di tempat tinggal sekitaran kita masing-masing ya. Makanya saya anjurkan kita semua itu memiliki guru yang mursyid, jadi ada tempat bertanya. Kalau di online ini belajar
itu mohon maaf energinya itu tidak akan 100% masuk gitu, kecuali orang yang sudah menjadi salikin, walaupun di online itu tetap akan bisa masuk karena ibaratnya saringan energinya itu udah mulai terbuka gitu loh, udah mulai terbuka sehingga tinggal nambah udah bisa bertambah, udah bisa meningkat gitu. Beda halnya kalau orang yang belum mempunyai guru yang mursyid, pasti bingung gitu loh, karena ibaratnya energi itu terhijab layar kaca gitu ya syariatnya gitu. Tapi bagi seorang murodin tentu mau belajar online ataupun tidak belajar online tetap energi akan masuk. Cuman kan apakah pertanyaannya kita semua ini seorang murodin gitu kan, orang yang diridhoi Allah dan dikehendaki Allah dengan mudah mempelajari ilmu tasawuf. Namun kan kebanyakan para salikin, karena para murodin itu adanya itu hanya 1000 banding 1, atau misalkan majdubun juga ya adanya ya 1 juta banding 1 gitu kan. Jadi kesimpulannya, jalan yang terbaik adalah memiliki seorang guru yang mursyid di alam nyata sehingga bisa ngobrol face to face, maka energi pun cepat masuknya gitu ya. Karena tetap ya saya pun tetap ngajar yang face to face itu lebih mudah sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang subscriber itu kan ada yang di Kalimantan, ada yang di Balikpapan gitu kan, ada yang di luar, sehingga kita itu sulit bertemu gitu kan. Jadi sebaiknya cari seorang guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal gitu. Oke. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bisa difahami dan dan semoga istiqomah dan semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.